بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas akidah yang benar, dan kita dipertemukan untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk memperdalam keilmuan kita, agama kita dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dengannya diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Berarti tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, ya, karena bulan ini merupakan bulan panennya kaum muslimin. Panen apa? Panen pahala sama panen jualan, ya, dua-duanya. Ya, semoga dua-duanya, baik panen pahala dan juga panen jualannya, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya memang bulan Ramadan ya memang sangat dinanti. Terlepas motivasinya terkadang juga ya berbeda tadi. Yang jelas sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus gembira ketika datang bulan Ramadan. Karena inilah kesempatan bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal ibadah, memperbanyak baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan ini ya, kita pun harus bergembira tatkala menyambutnya, ya, tidak sedih meskipun harga minyak goreng sedang naik, ya tetap nanti memasakkan suaminya bagi para istri sesuai yang diinginkan oleh suaminya, tidak mempengaruhi ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Dan ketika kita sudah 11 bulan kurang lebih mungkin masih sering melalaikan Allah Subhanahu wa taala, ya berarti ini juga kesempatan bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim, hendaknya ketika memasuki bulan Ramadan, ya hendaklah
dia mempersiapkan dirinya, dan yang paling utama tatkala mempersiapkan dirinya untuk menghadapi atau menyambut bulan Ramadan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Yang memang gak ada kaitannya secara langsung sebenarnya. Ada syariat yang mengatakan kalau masuk Ramadan harus bertobat, tidak. Karena taubat itu ya kapan saja. Selama kita berbuat dosa, kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ini dijadikan momen untuk bertobat kepada Allah bahkan sebelum bulan Ramadan itu sendiri? Ya karena kalau kita sudah bertobat membersihkan dosa kita di bulan Sya'ban ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya di antara hukuman orang yang berbuat maksiat, orang yang masih banyak dosa adalah dia tercegah, terhalang untuk berbuat ketaatan. Jadi kalau seseorang ketika sudah tahu keutamaan bulan Ramadan, pahala akan dilipat gandakan, tapi kok masih enggan menjalankan ibadah di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, bisa jadi karena ya dia masih banyak dosanya, sehingga dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Makanya para ulama pun persiapan untuk memasuki bulan Ramadan jauh-jauh hari. Tidak hanya di bulan Sya'ban sebenarnya, bahkan jauh-jauh hari sekitar 6 bulan sebelumnya sudah berdoa kepada Allah, Allahumma sallim li Ramadan, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Sangat rindu kepada bulan Ramadan. Dan di bulan Sya'ban khususnya sebagian ulama pun bahkan sudah mulai nutup toko-tokonya. Kalau kita kan persiapan buka toko untuk bulan Ramadan. Kalau dulu ulama yang nyambi jualan, ada yang nutup tokonya itu sejak bulan Sya'ban. Sudah mulai persiapan membaca Al-Quran, membiasakan diri di bulan Ramadan. Ya ini saya tidak mengatakan nggak boleh buka toko, ya nggak boleh buka tidak boleh jualan di bulan Ramadan. Ya boleh-boleh saja. Nanti ada pembahasan yang lain, intinya ya selama itu tidak menjauhkan kita dari ibadah, ya maka tidak masalah. Namun ini menunjukkan bagaimana dulu keseriusan dan kesungguhan para ulama ketika menyambut bulan Ramadan ini. Dan yang paling penting tadi adalah yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping seseorang juga berusaha untuk mempelajari lagi tentang fikih-fikih seputar Ramadan. Ya meskipun kita semuanya sudah praktisi puasa ya, tiap tahun sudah puasa, bukan berarti kita tidak mempelajari lagi. Ya, ini juga bukan waktunya, karena judulnya bukan fikih Ramadan. Dan insyaallah untuk pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Ya, penyucian jiwa, membersihkan jiwa ini adalah sesuatu yang memang sangat dianjurkan, bahkan ini diantara maqasid syariah, yaitu tujuan adanya syariat itu diantaranya adalah untuk menyucikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul untuk menyampaikan risalah kepada umatnya dan untuk menyucikan jiwa. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dalam surat An-Nazi'at 17-19, Allah berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. "Faqul hal laka ila an tazakka."
maka katakanlah, itu apakah engkau, katakanlah kepada Fir'aun, mau menyucikan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, lalu aku pun memberikan hidayah. Ini hidayah bukan taufik, akan tetapi hidayah memberikan petunjuk arahan kepada Fir'aun. Itu di sini Nabi Musa memerintahkan Fir'aun untuk menyucikan dirinya, dan nanti akan diberikan petunjuk ila rabbika fatakhsha, kepada Rabbmu, dan juga engkau agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyucian jiwa, membersihkan hati, membersihkan jiwa, itu merupakan ajaran para nabi dan juga para rasul. Begitu pula dengan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran 164. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat, memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Id ba'atsa fihim rasulan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul kepada mereka. Jadi berkaitan dengan diri Rasulullah SAW menjadi nikmat bagi kita semuanya adalah yang diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang nabi itu nikmatnya. Ya karena kalau setelah diutus berarti kan bisa memberikan petunjuk bagi umatnya. Bukan anggapan sebagaimana anggapan sebagian manusia, dengan dilahirkannya Rasulullah itu adalah nikmat. Ya memang semuanya berawal dari lahirnya Rasulullah, sehingga mereka mengadakan peringatan-peringatan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak pernah disampaikan oleh Allah ataupun Rasul bahwasanya lahirnya itu merupakan nikmat. Justru yang menjadikan nikmat bagi kaum mukminin adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi ini di antara tugasnya adalah yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini tugas pokok dari para nabi, di antaranya adalah menyucikan manusia. Menyucikan dari apa? Dari kesyirikan, menyucikan dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Apalagi dulu bangsa Arab berada di zaman jahiliyah, mereka nyembah berhala, mereka mengubur anak-anak wanita mereka, yang kuat menzalimi yang lemah. Sehingga ini perlu disucikan, perlu dibersihkan. Lalu diutuslah para nabi, di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pentingnya tazkiyatun nafsi ini, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah sebanyak 11 kali dalam surat Asy-Syamsi. Biasanya kalau di ayat-ayat yang lainnya atau di surat-surat yang lainnya, ya Allah itu bersumpah hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah 11 kali. Sebagaimana firman-Nya, wasyamsi wa duhaha, yang pertama, wal qamari idza talaha, dan dengan bulan yang mengiringinya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang, idza jallaha, apabila telah nampak, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam, idza yaghshaha, idza yaghshaha, yaitu dan demi malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, dan demi langit dan apa yang membangunnya dan apa yang dibangunnya,
wal ardi wa ma tahaha, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bumi dan apa yang dihamparkannya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan bersumpah demi jiwa dan apa yang dibawanya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, memberikan jalan kebaikan dan juga jalan keburukan dan jalan kebaikan, itu ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Di sini Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Tadi sebelumnya sumpah sebanyak 11 kali. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali untuk sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Dan sesuatu yang besar di sini adalah orang yang mensucikan jiwanya. Nah, ini yaitu betapa pentingnya kita untuk membersihkan jiwa, baik itu dari kesyirikan tadi ataupun hasad, sifat iri yang mengotori hati kita, suka marah, suka jengkel sama orang. Itu juga di antara hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi kotor, sehingga harus dibersihkan. Dan kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, ini masih mukadimah dulu tentang tazkiyatun nafsi, yaitu tazkiyah dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Yang pertama maknanya adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua ada az-ziyadah wan nama. Yang kedua adalah bertambah atau tumbuh. Itu yang dimaksud dengan tazkiyah. Maka kalau yang dimaksud dengan tathhir, yaitu mensucikan atau membersihkan, itu ya seperti kalau kita macam zakat itu, atau juga bisa saya membersihkan baju, bisa. Atau zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan harta. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Yang mana dengan zakat ini tujuannya adalah tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim di sini membersihkan. Ya, karena bisa jadi harta kita mungkin masih tercampur dengan yang syubhat, atau mungkin tercampur dengan yang haram yang tidak kita ketahui. Kalau yang tidak diketahui itu bisa dibersihkan dengan zakat. Tapi kalau memang kita tahu harta kita yang haram, harus dikeluarkan, nggak harus nunggu wajib zakat dulu, harus segera dikeluarkan. Tapi kalau kita tidak mengetahui, ya maka dikeluarkan dengan zakat tadi. Atau bisa juga tadi maknanya adalah bertambah. Zakat sendiri juga, ketika zakat dikatakan zakat, kan berasal dari kata zakat juga. Itu bisa artinya tadi membersihkan, artinya juga bertambah. Karena harus kita yakini bahwasanya kalau kita mengeluarkan zakat, itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan menambah keberkahan, menambah kebaikan. Bahkan bisa jadi Allah pun juga akan menambahkan harta kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya meskipun dohirnya kalau kita punya uang, katakanlah sekarang zakat mal itu 85, nilai 85 gram emas, katakanlah sekarang 1 gramnya 1 juta, ya berarti 85 juta kurang lebih kalau pakai emas. Ketika kita mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, ya kurang lebih 2 jutaan misalkan, ya memang akan keluar dari rekening kita, berkurang. Itu secara zahirnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menjanjikan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah pasti akan dilipat gandakan, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka di kemudian hari itu pasti akan dikembalikan oleh Allah, bahkan mungkin akan ditambah. Tapi jangan tujuannya sedekah untuk dari tambahan ya. Nah, tapi itu setidaknya motivasi kita bahwa itu tidak akan berkurang harta kita. Tapi kalau tujuannya bertambah, itu nanti niatnya beda lagi. Namun intinya di sini adalah bahwasanya
Yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs itu mencakup dua perkara tadi. Tadhiruha minal adrani wal awsakh, yaitu membersihkan badan dari kotoran-kotoran tadi, dan wa tanmiyatuha bi ziyadatiha bil awsafil hamidah, lalu menumbuhkan badan tadi itu, mengembangkannya dengan sifat-sifat yang baik. Jadi secara zahir, secara anggota badan akan menjadi bersih, secara batin, secara maknawi akan memberikan sifat-sifat yang terpuji. Dan orang yang bisa mensucikan jiwanya, ya tidak semuanya. Tidak semua orang bisa mensucikan jiwanya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja yang bisa mensucikan jiwanya. Tidak semua orang. Ya tentu untuk mendapatkan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa dari Allah, ya kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila." Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mensucikan jiwa mereka? Banyak orang yang berusaha untuk mensucikan jiwa mereka, akan tapi Allah lah yang bisa mensucikan jiwa mereka. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang penyucian jiwa, memang banyak orang yang menginginkannya, berusaha. Namun ada yang caranya benar, ada yang caranya salah. Sehingga ketika caranya salah, ya tentu dia tidak akan mendapatkan kesucian jiwa itu. Tapi kalau caranya benar, ya maka insya Allah dia pun akan mendapatkan jiwanya menjadi suci. Ada orang pengen penyucian jiwa dengan cara semedi misalkan, nggak makan, nggak minum, ya nggak akan disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensucikan jiwa dengan berzikir-zikir yang sampai nggak jelas, sampai nari-nari, sampai orang kayak orang gila misalkan, ya ada. Ada orang yang ketika mau Ramadan pengen mensucikan jiwa, mandi di kali, apa itu istilahnya, ada itu ya. Ada sebagian adat di negara kita, mau Ramadan itu untuk membersihkan jiwanya, ya mandi di kali. Bahkan di situ terjadi kemungkaran yang lainnya. Dengan berusaha mandinya saja itu sudah tidak sesuai dengan contoh, belum lagi nanti ikhtilatnya bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Maka dari mana dia akan bisa mensucikan jiwanya? Caranya saja sudah salah. Nah, di antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai cara untuk mensucikan jiwa adalah dengan berpuasa. Khususnya di puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan merupakan kesempatan yang besar untuk mensucikan jiwa kita. Lalu bagaimana, apa kaitannya, apa hubungannya antara puasa di bulan Ramadan dengan penyucian jiwa? Bahwasanya puasa itu bisa menyucikan jiwa, karena ketika seorang berpuasa dia telah melakukan ubudiyah, yaitu peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan menjalankan perintah Allah saja, itu secara umum. Menjalankan perintah Allah ya sebenarnya apa saja, dan di antaranya di sini adalah puasa, maka dia telah berusaha untuk mensucikan jiwanya. Karena sebagaimana ayat yang masyhur tentang perintah untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini memang masih secara umum, artinya memang seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengerjakannya, itu adalah cara untuk mensucikan jiwa kita. Kenapa? Karena kita mengalahkan hawa nafsu kita, lalu kita ingin mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat pun juga bisa dalam konteks ini. Kita diperintahkan untuk sholat, sedangkan kita lagi malas-malasnya. Tapi kalau kita bisa melawan rasa malas kita, ya berarti kita sedang mensucikan jiwa kita. Dan puasa ini diwajibkan untuk kita dan juga diwajibkan untuk orang-orang sebelum kita. Jadi puasa ini syariat untuk seluruh para nabi. Cuma memang tata caranya bisa berbeda dan memang berbeda. Dan kita nggak wajib untuk mengikuti cara puasanya Nabi Ibrahim misalkan, atau Nabi Musa, ataupun Nabi Isa, karena sudah beda. Jangankan dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad, puasa pada zaman Nabi Muhammad saja itu ada beberapa cara sampai akhirnya yang sekarang ini. Dulu diwajibkan cuma puasa Syura saja, awalnya puasa Asyura saja untuk Nabi saja, yang para sahabat dulu. Lalu kemudian ketika hijrah, puasa Asyura diwajibkan untuk seluruh kaum muslimin. Ketika sudah ada puasa Ramadan, maka Asyura ini hukumnya kembali ke awal, yaitu sunnah saja. Yang diwajibkan hanya puasa bulan Ramadan. Awalnya pun puasa Ramadan ini tidak seperti sekarang, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Awalnya pokoknya kalau sudah masuk waktu Isya, atau misalkan seseorang sudah terbangun di malam hari, itu sudah mulai puasa. Nah, dulu kalau misalkan tertidur jam 7, katakanlah jam 7, bangun jam 8 malam, ya berarti itu sudah wajib puasa. Gak boleh makan sampai matahari terbenam. Itu awal. Intinya puasa itu yang disyariatkan yang sekarang ini. Kemudian yang kedua, puasa dapat mensucikan jiwa, bisa dilihat dari tujuan utama puasa itu sendiri, yaitu sebagaimana dalam di akhir dari surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Fa inna nafsa hina tanaluhat taqwa, karena jiwa ini ketika sudah mendapatkan ketakwaan disebabkan karena puasa, berarti akan menjadi bersih, menjadi suci. Karena yang namanya bertakwa, kalau dari kata asalnya waqayani, yaitu dicegah, dihalangi dari perbuatan dosa, dicegah dari azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah dalam keadaan suci dari segala sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa tadi. Karena kan Rasulullah SAW sendiri mensifati puasa itu dengan junnah. Apa itu junnah? Perisai. Itu yang bisa mencegah dari apa? Wiqayatan taqisahibahu mayudhihi minasyahawat. Yaitu yang bisa mencegah pelakunya tadi, orang berpuasa, dari apa saja yang bisa mengotorinya dari syahwat. Maka puasa itu akan membersihkan jiwa kita dari perbuatan maksiat. Ini ya tentu kalau puasanya itu dikerjakan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar formalitas saja, bukan sekedar Ramadan maka harus puasa, tapi benar-benar dia itu meninggalkan segala bentuk syahwat, khususnya syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di dalam hatinya itu sudah tidak terpikirkan perbuatan maksiat, mikir saja tidak, apalagi melakukannya, berarti hatinya itu sedang bersih. Hatinya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sesuatu yang sifatnya mubah saja bisa menyibukkan kita
dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan perbuatan maksiat? Kadang orang ya bekerja sendiri kan hukum asalnya ya boleh, bahkan bisa menjadi wajib. Itu saja bisa mengganggu kita dari beribadah. Apalagi kalau seseorang melakukan perbuatan maksiat. Dan juga yang ketiga, asyam yuzakkin nafs wa yu'awwiduha ala imtithali awamirillah. Siam atau puasa itu akan mensucikan jiwa dan membiasakannya untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa seorang hamba hendaknya ya belajar untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlasul amal lahu, dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala berupa diampuni dosa itu kalau terpenuhi dua syarat, yaitu karena keimanan, yang kedua karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab, dengan keimanan kepada Allah, yakin kalau puasa ini diwajibkan, tahu kalau ini diwajibkan, kalau tidak berpuasa nanti akan mendapatkan dosa, tidak sekedar formalitas saja atau ya karena rutinitas saja, nggak terlalu banyak mengharapkan pahala. Yang penting ya nirukan banyak kaum muslimin, banyak keluarganya puasa, ya akhirnya ikut-ikut puasa. Ini tidak cukup untuk bisa mendapatkan pahala. Wahtisaban, dan ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu amal ibadah untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah kalau kita sendiri juga mengharapkan. Tapi kalau kita tidak mengharapkan pahala dari Allah, juga tidak akan bisa mendapatkan pahala. Apapun amal kebaikan kita, sebenarnya ini tidak hanya pada puasa. Kita bantu orang lain, ini tujuannya apa? Kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala bagi kita. Dan enaknya kalau kita setiap beramal kebaikan, baik itu pada manusia ataupun ibadah, kalau kita mengharapkan pahalanya dari Allah, maka kalau nggak ada orang lihat pun kita nggak masalah. Kalau kita misalkan bantu orang lain, kok ternyata orang lain yang kita bantu tadi justru mengejek kita, nggak berterima kasih, bahkan nggak berterima kasih. Umumnya kita bagaimana? Dikasih kok nggak terima kasih, malah mendolimi. Nah, kalau kita mengucapkan demikian, yang pertama kita sendiri justru ikut mencela juga, bisa jadi kita kena dosa. Yang kedua, amal kebaikan yang sudah kita berikan itu juga tidak akan mendapatkan pahala. Awalnya ikhlas, mau ngasih, membantu orang lain, namun ternyata ya kita mendapatkan hal yang tidak diinginkan, akhirnya tadi marah, pahalanya pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara tanda keikhlasan itu ketika kita beribadah, ketika kita membantu orang lain, itu tidak peduli orang lain mau bersikap kepada kita apa tidak. Tidak peduli ketika kita beribadah ada orang lain melihat kita atau tidak. Bahkan dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha diuji oleh Allah, yaitu di fitnah dengan hadisul ifki, itu dituduh berzina ketika ketinggalan dalam sebuah safar. Maka ini kesempatan orang-orang munafik untuk nyebar hoax. Ini Aisyah berbuat zina. Dan di antara yang termakan isu ini adalah salah seorang yang dia itu masih kerabatnya Abu Bakar.
dan setiap bulan dikasih nafkah bulanan. Sudah berapa dikasih bulanan nafkah, kok ikut nuduh Aisyah? Ya akhirnya Abu Bakar sendiri pun ya marah. Kan wajar, ini orang sudah diasuh dari dulu, sekarang malah nuduh tanpa bukti. Kalau marah sudah, saya tidak akan ngasih nafkah lagi. Wajar, menurut kita wajar, gak ada salahnya sama sekali. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur agar mengampuninya, memaafkan. Kalau memang ingin mendapatkan kecintaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhibbu ayaghfirullahu lakum. Apakah kamu tidak menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu? Itu biarkan, tetap akhirnya Abu Bakar pun masih tetap memberikan nafkah kepada orang yang pernah menuduh putrinya tadi. Nah, sehingga di sini ketika kita mengharapkan pahala dari segala amal ibadah kita, ya kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dan ini diantaranya bisa kita lakukan ketika kita mengerjakan puasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan ibnu Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya secara langsung. Jadi seluruh amalan ibnu Adam untuknya. Artinya di sini Allah memberikan pahala, sudah diberitahukan. Kecuali puasa ini. Puasa ini Allah yang akan membalasnya secara langsung. Kita kalau dengan pendekatan pemahaman, biasanya kalau dalam perusahaan direktur ngasih gaji seluruh karyawannya, itu pasti pakai bagian keuangan atau bendahara. Cukup bendahara yang transfer atau ngasihkan langsung kepada karyawannya. Itu umumnya seperti itu. Tapi ini ada satu karyawan yang dia itu ya kerjanya bagus, lalu kemudian bilang kepada keuangan tadi, yang ini nggak usah dibayar dulu, saya yang akan bayar secara langsung. Suruh dia ke ruangan saya misalkan. Apalagi ini tadi ada anak yang rajin ketika dalam bekerja. Ini bosnya, direkturnya tadi pengen memberikan secara langsung. Dan kalau seperti ini, maka yang kita pahami bahwasanya direktur tadi pasti akan memberikan bonus, akan nambah gajinya, mungkin bahkan malah mau mengangkat karena ingin diganjar secara langsung oleh atasannya tadi, pemilik perusahaan. Nah, dengan cara seperti itu pasti diberikan yang lebih. Begitu pula dengan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahalanya itu langsung Allah yang memberikan. Wa ana ajzi bihi, aku yang langsung akan memberikan pahalanya tadi. Terus enggak lewat para malaikat. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang yang puasa ini kalau memiliki amalan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam riwayat dijelaskan, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka asyamu li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu benar-benar untukku dan aku akan membalasnya secara langsung. Karena secara umum, orang yang puasa itu gak bisa dipamerkan. Secara umum ya, meskipun bisa jadi gaya lemes, tapi kan bahkan dia gak puasa pun bisa pura-pura puasa, padahal dia lagi gak puasa. Tapi kalau sholat, jadi bisa dipamerkan. Artinya orang pasti tahu,
ayo sholat misalkan. Jadi dalam keadaan sholat orang lain tahu kalau dia lagi sholat, atau dia nggak sholat pun nggak ketahuan. Pasti ketahuan lagi kumpul bareng, yang lainnya sholat kok dia duduk, oh berarti dia nggak sholat, ketahuan. Tapi kalau puasa, dia baru makan kemudian keluar gaya lemas, wah panas, saya nggak kuat puasa nih, semoga kuat lah, padahal baru makan. Ya berarti di sini kan ya dia manusia nggak ada yang tahu. Tapi kalau dia benar-benar puasa, meninggalkan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hadiahnya pun juga khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna fis shaumi khasisatan laysat fi ghairihi. Sesungguhnya puasa itu memang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki ibadah yang lainnya. Wa hiya idafatuhu ila Allah, yaitu ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Allah berfirman tadi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Wa kafa bihadhil idafati syarafan. Maka ketika Allah mengatakan puasa ini untukku, ini cukuplah, ini sudah menunjukkan puasa itu memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ma fudila al-yawm li ma'nayn. Dan puasa ini lebih diutamakan daripada yang lainnya karena ada dua makna. Ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batinun la yarahu al-khalq wa la yudkhiluhu riya. Itu puasa merupakan amalan yang rahasia dan amalan batin yang tidak diketahui oleh makhluk dan tidak bisa dimasuki riya, atau susah lah, bisa dikatakan susah dimasuki riya sebagaimana saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, annahu qahrun li aduwillah. Dan ini juga merupakan yaitu serangan kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan, karena kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kita bisa melawan syaitan, apalagi di bulan Ramadan syaitan-syaitan pun juga dibelenggu. Maka berarti di sini ketika kita menjalankan puasa ya bisa melawan syaitan tadi, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti bisikan syaitan. Jadi kenapa puasa itu bisa mensucikan jiwa orang yang mengerjakannya. Kemudian yang keempat, asyam yuzakkin nafsa wa yuwarrithuha al-khasyah min Allah Ta'ala. Puasa itu mensucikan jiwa karena bisa mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam keadaan sendirian apalagi ketika terang-terangan. Ini pada umumnya manusia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu bagi orang yang hatinya memang menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia memang orang yang takut kepada Allah, akan semakin takut lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun orang yang puasa pun sekarang beda dari dulu ya. Kalau dulu itu di bulan puasa orang nggak puasa itu pasti malu makan di hadapan orang yang tidak berpuasa, makan di hadapan orang yang berpuasa itu malu. Bahkan kalaulah dia itu punya uzur syar'i untuk tidak puasa, misalkan wanita yang haid dan lain sebagainya, jarang makan di hadapan orang yang berpuasa padahal punya uzur syar'i. Kalau sekarang ini orang yang nggak puasa, nggak punya uzur, makan di jalanan, di tempat umum, kayak sudah nggak punya malu lagi. Apalagi banyak kaki-kaki yang bergantungan di warung ya. Orangnya nggak ada, cuma kelihatan kakinya bergantungan. Soalnya ditutupi semuanya. Tutup warung-warung pun banyak yang buka. Kalau dulu itu slogannya itu orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa. Kalau sekarang orang yang berpuasa harus menghormati
yang tidak berpuasa. Yang mereka tidak puasa dihormati. Ini sekarang orang yang berbuat maksiat minta dihormati semuanya. Waliyadzubillah, ya sudah zaman sudah mulai kebalik ini kayaknya. Nah ini seharusnya puasa itu tadi bisa mewariskan, menyebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna as-sha'ima la yattali 'alaihi ahadun bi mujarradi fi'lihi illa Allah. Itu karena puasa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kembali kepada poin yang ketiga tadi. Hanya di sini hanya Allah lah yang mengetahui dia puasa atau tidak. Lalu ketika dalam keadaan sendirian, ketika dia melakukan maksiat lalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti berbuat maksiat itu, meskipun bukan makan, bukan minum, tapi itu akan mempengaruhi kesempurnaan puasa. Berarti dia akan meninggalkannya. Apalagi puasa ini kan ya rentang waktunya cukup lama, antara terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau ketika sholat orang menahan perbuatan maksiat dalam waktu sedikit masih banyak yang bisa, tapi ketika puasa banyak yang kesusahan, sehingga yang puasa pun hanya ya perutnya saja tadi, sedangkan matanya, telinganya masih tidak mau berpuasa, artinya masih banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang kelima, asyam yurabbun nafsa 'ala sabr. Puasa itu mendidik, melatih jiwa untuk bersabar. Dan juga puasa ini melatih untuk menghadapi kesulitan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sabar, para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membagi menjadi 3. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah atau 'ala al-ma'mur. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru 'ala al-ma'siyah, 'ala tarkil ma'siyah. Sabar ketika meninggalkan maksiat atau meninggalkan apa-apa yang dilarang. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'alal maqdur, bersabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Memang menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Pas puasa panas-panas, biasanya puasa itu sedang panas-panasnya, apalagi di Surabaya. Tapi sekarang kan Ramadan sudah semakin maju, sampai sekarang pun dia masih hujan. Nah, tapi biasanya lebih panas daripada bulan yang lainnya. Nah, sehingga menjadikan lebih berat lagi ketika melakukan ibadah puasa atau ketaatan-ketaatan yang lainnya. Lalu wasabru 'alal mahdzur tadi, sabar atas maksiat, atas apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggalkan maksiat itu pun juga butuh kesabaran. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan mau marah-marah nggak boleh, ya di luar Ramadan juga nggak boleh ya. Nah, cuma di sini lebih tidak diperbolehkan lagi. Nanti kan ada dalil yang khusus masalah seperti itu. Itu lebih sabar lagi. Lalu bersabar atas makdur apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir umumnya yang tidak kita kehendaki, tidak kita inginkan, baik itu berupa musibah, bencana, atau masalah rezeki misalkan, yaitu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melatih kesabaran kita. Dan memang umumnya kalau Ramadan ya harga-harga naik, ini butuh sabar juga ya, biar mengurangi pengeluaran ya buka bersama di masjid aja, itu insya Allah mengurangi pengeluaran. Tapi untuk belanja yang lainnya tambah banyak, untuk beli baju dan lain sebagainya. Nah, di sini butuh kesabaran.
Ya apalagi juga masih pandemi. Tapi insya Allah untuk Ramadan kali ini sudah mulai ramai daripada Ramadan sebelumnya atau 2 tahun yang lalu. Nah ini ya, sekarang sebagai seorang mukmin dia dalam kondisi apapun, sikap seorang muslim itu cuma 2, baik satu bersyukur atau yang kedua adalah bersabar. Gak ada yang ketiga ngeluh, gak ada. Jadi dalam kamus seorang muslim tidak boleh ada keluhan, apalagi mengeluh atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. "Inna amrahu kullahu khair," karena setiap urusannya itu baik. "In asabathu sarra syakara wa kana khairan lahu." Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang dia inginkan, mendapatkan nikmat, maka dia akan bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan madarat, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak disenanginya, sabaro, dia akan bersabar. Wa kana khairan lahu, dan dia akan bersabar, dan bersabar itu lebih baik untuk dirinya. Jadi kemungkinannya cuma 2, alternatifnya cuma 2, bersyukur atau bersabar. Dan tentu bersabar yang dianggap atau yang paling sempurna adalah ya ketika seketika itu mendapatkan musibah. Dapat musibahnya sekarang, bilang sabarnya 1 bulan lagi. Ya saya sekarang sabar. Ya alhamdulillah sih mau sabar ya. Tapi pahalanya sudah tidak sama ketika sabarnya itu di awal-awal. Sebagaimana dulu itu Rasulullah SAW pernah melewati kuburan. Di sana ada seorang wanita yang meratapi mayit karena sudah dikuburkan, meratapi. Lalu Rasulullah pun yang menasihati, masih dari belakang wanita tadi, karena wanita tadi masih meratapi, masih nangis. Rasulullah mengatakan, "Ittaqillaha wasbiri," bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah atas musibah ini. Maka wanita tadi ya biasanya atau jarang, kalau dinasihati tambah marah ya. Ini wanita itu pun juga demikian, dinasihati malah bilang, "Engkau itu tidak tahu musibah yang menimpa saya, atau kamu tidak tertimpa musibah sebagaimana yang saya rasakan ini." Ya hanya Rasulullah paham ini kalau diteruskan nasihatnya malah tambah menjadi-jadi. Hanya ditinggal sama Rasulullah. Pas ditinggal, maka diberitahu wanita tadi itu yang nasihati Rasulullah. Wes akhirnya tambah pusing, tidak peduli lagi dengan yang dikuburkan, langsung mendatangi Nabi SAW minta maaf. Tadi saya nggak tahu kalau yang menasihati engkau. Maka Rasulullah mengatakan, inna masabru inda sadmatil ula. Yang dinamakan kesabaran itu ya ketika pertama kali mendapatkan musibah tadi. Seharusnya ketika mendapatkan musibah langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar, menenangkan diri. Nah, kalau pas dapat musibah, wah harga kok naik semuanya, nanti beli apa misalkan. Atau pas ditinggal meninggal dunia, kenapa Allah menyambut nyawanya? Kenapa enggak saya saja? Ini juga menunjukkan ketidaksabaran. Baru sehari 2 hari dinasihati baru sabar. Ya alhamdulillah masih bisa sabar meskipun telat, daripada enggak sama sekali. Tapi yang lebih utama ya di awal tadi. Nah ini ketika kita sedang berpuasa, ya tadi sekarang ujiannya memang lebih besar tadi. Keluar rumah itu makanan sudah banyak di jalan, melihat orang pun juga nggak berpuasa, ya otomatis pasti ada keinginan, kok enak sekali itu nggak puasa. Atau kecenderungan, wah ini kayaknya uzur ini tidak puasa ini, karena panas misalkan, mumpung ada makanan. Ini juga berarti kesabaran, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga ya berarti ya kepada anak kita, mungkin ketika memang sudah usia tamyiz, diajarkan puasa, diajarkan sabar untuk tidak tergoda dengan makanan. Ya memang mungkin masih lemes misalkan, masih nggak kuat,
tapi nasihati untuk bersabar, karena dulu para ulama salaf pun juga sudah membiasakan anak-anak mereka untuk berpuasa. Nah, lalu kemudian yang keenam, asyam wasilatun lil istighfar. Puasa itu merupakan sarana atau wasilah untuk menjaga kehormatan diri. Yaitu ketika puasa yang hikmahnya adalah untuk menahan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah, syahwat untuk menikah, namun tidak memiliki kemampuan yang lainnya seperti nafkah atau sebab yang lainnya, masih ingin belajar misalkan, maka di antara solusinya adalah dengan berpuasa terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Ini yang masih bocah berapa orang ini? Gak berani ngaco ya. Nah, kalau memang belum mampu, puasa dulu. Ini kemampuan untuk menikah yang memang banyak versinya, banyak penafsiran dari para ulama. Ada man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa memiliki kemampuan untuk berhubungan, atau barang siapa yang sudah memiliki kemampuan maunah, yaitu untuk memberikan nafkah, maka hendaklah dia segera menikah. Memang hukum asalnya, jika sudah mampu, maka hendaklah seorang itu menikah. Karena dengan menikah, fa innahu aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan dan juga bisa lebih menjaga kemaluan. Namun kalau tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa terlebih dahulu. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa itu akan menjadi tameng, akan bisa mengekang syahwatnya. Nah, kalau puasa juga nggak mampu, gimana solusinya? Ya berusaha mencari solusi yang terbaik. Karena tadi dia nggak mampunya nggak mampu menahan syahwatnya, kenapa? Itu semuanya harus dicari terlebih dahulu. Atau kadang itu memang orang yang nikah, yaitu ya sebabnya ya macam-macam, karena pengen nikah saja, atau diisengi temennya, ditantang temennya, masa belum nikah, ya akhirnya dia pun pengen segera nikah misalkan. Nah, di sini Bukhari rahimahullah taala mengatakan farsyadhum ila dawa'i syafi alladhi wadi'a li hadzal amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada obat yang mujarrab, yang syafi, yang mencukupi, yang bisa menyehatkan, ada yang bisa memberikan solusi tadi dalam masalah ini. Tsumma naqalahum anhu indal ajzi ilal badal. Itu ketika seseorang tadi yang asalnya diperintahkan untuk menikah dan dia tidak memiliki kemampuan, maka diberikan pengganti yang lebih baik, yaitu as-shaum. Karena orang yang menikah asalnya bisa memutus syahwat yang diharamkan daripada jatuh ke dalam perbuatan zina, maka dia diperintahkan untuk menikah. Tapi kalau dia sendiri tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka diberikan solusi untuk mengurangi syahwatnya, yaitu dengan berpuasa tadi. Wa yubayyiqu 'alaiha majaril asyahwah,
sehingga akan mempersempit itu keinginan untuk melampiaskan syahwatnya tadi. Fa inna hadhihi syahwata taqwa bi kasratil ghidha wa kayfiyatihi wa kamiyatihi al-ghidha wa kayfiyatihi yazidani fi tawlidiha. Karena syahwat ini yang memang terkadang akan semakin bertambah disebabkan karena diantaranya karena makanan, diantaranya karena keinginan dia sendiri, sehingga untuk mencegahnya, mempersempitnya tadi karena makanan itu kan ada yang mempengaruhi hormonnya, sehingga syahwatnya semakin besar. Sehingga di sini dianjurkan untuk berpuasa, artinya mengurangi makanan. Mengurangi makanan itu bisa mengurangi syahwatnya tadi. Nah itu kaitan dengan mensucikan jiwa. Artinya kalau seseorang untuk syahwatnya tadi tidak bisa melampiaskan dengan cara yang halal, belum bisa menikah maksudnya, maka dianjurkan bahkan diperintahkan untuk berpuasa sampai dia bisa mempersiapkan dirinya untuk menikah tadi. Kemudian yang ketujuh, asyamu yurabbin nafsa ala husnil khuluq wal hilmi wal anah wa tahammuli idza'in nas. Puasa itu mendidik jiwa untuk berakhlak yang baik, untuk bersikap lemah lembut, dan juga untuk bisa bersabar tadi dalam menghadapi gangguan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman," apabila salah seorang di antara kalian di pagi hari dalam keadaan berpuasa, "fala yarfus wala yajhal," maka janganlah dia berkata kotor atau teriak-teriak, wala yajhal, dan janganlah bersikap bodoh. Fa in imrun syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Dan apabila ada orang yang mencelanya atau memeranginya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang sedang berpuasa, maka tidak hanya dia menahan diri dari makan dan minum dan syahwatnya saja, namun hendaknya dia juga mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Seperti tadi, fala yarfus wala yajhal, yaitu yang dimaksud dengan yarfus di sini, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan al-kalamul fahish, yaitu ucapan yang keji, ucapan jorok, tidak keji tapi juga jorok, ucapan yang suka teriak-teriak juga masuk ke dalamnya, atau ucapan-ucapan yang vulgar, itu pun ketika berpuasa juga harus dihindari. Wala yajhal, dan tidak bersikap bodoh atau bersikap dengan sikapnya yang memang orang bodoh umumnya, ya suka teriak, suka marah-marah. Kalau selama ini orang misalkan dengan pasangannya dikit-dikit suka marah, atau yang suka marah itu suami sama istri, apa istri yang suka marah suami, atau dua-duanya, maka ini puasa kesempatan bagi kita untuk menahan itu. Ya seharusnya nggak harus nunggu puasa,
Tapi mumpung ini puasa, mumpung ini bulan Ramadan, saling mengingatkan. Kalau suami pulang ke rumah, jumpa istrinya mungkin juga masih lemes karena puasa misalkan, belum beres-beres rumah, ya nggak usah marah-marah. Malah yang pertama akan mengurangi kesempurnaan puasanya, pahalanya. Yang kedua, yang namanya marah di mana-mana tidak menyelesaikan masalah. Dan hukum asalnya pun kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh marah-marah, hukum asalnya. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan la taqtab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini balasan bagi orang yang bisa menahan marah. Dan juga karena tadi tujuan dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah mensifati orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang yang suka menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain saja kita sangat dianjurkan untuk memaafkan. Apalagi kalau yang berbuat salah adalah keluarga kita, pasangan kita, berarti harus lebih dimaafkan lagi. Karena yaitu teman hidup di rumah kita, keluarga kita setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu marah-marah, ya bukan baiti jannati akhirnya, baiti nari akhirnya, rumahku nerakaku. Di rumah saja kayak neraka, apalagi nanti di luar. Padahal kita pulang ke rumah, suami pulang ke rumah, ya tujuannya untuk mendapatkan ketenangan, itu baik itu suami ataupun istri, hendaknya juga tidak tidak gampang marah. Begitu pula dengan orang lain, ya tentu juga tetap tidak diperbolehkan. Dan ini juga kesempatan untuk mensucikan diri, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya memang orang yang minta maaf itu tidak harus nunggu Ramadan, namun bisa menggunakan momen ini. Begitu pula dengan orang yang ingin memaafkan orang lain. Ini bisa dijadikan momen untuk bisa melapangkan dadanya ketika ada orang yang suka berbuat kesalahan, baik itu tetangga yang kelihatannya mungkin suka ganggu rumah kita misalkan, ataupun teman kita. Dan ini dijadikan kesempatan dan bisa jadi malah untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga tadi. Ini kesempatan yang besar, apalagi kalau kita disunahkan untuk taftirus shaim, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Man fattara shaiman falahu ajru shaim wa la yanqusu min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Ini justru ketika ada orang yang kelihatan, yang mungkin merasa pernah berbuat salah kepada kita, ya sudah, kita kirim aja makanan. Kita kirim makanan ya untuk memperbaiki hubungan tadi. Bahkan dulu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang suka menghibai, malah dikasih hadiah. Artinya dia dengan si fulan ini menghibai, dikirim hadiah. Karena dia berterima kasih kepada orang yang menghibai tadi. Kenapa kok malah bisa terima kasih? Transfer pahala. Karena orang yang menghibai itu lagi transfer pahala kepada kita. Kalau dia nggak punya pahala, berarti dosa kita diambil oleh orang yang menghibai tadi. Jadi ketika ada orang yang suka bicarakan kita nggak usah ambil pusing. Jangan tambah kita juga sama, yang ghibah juga. Yang ghibah kita dosa, kita pun akhirnya juga dapat dosa, karena juga balas dengan ghibah, dengan membicarakan tadi. Nah, sehingga ketika kita
kita puasa, kita lebih bisa menjadikan hati kita menjadi lebih tenang, menjadikan lebih tenang, tidak gampang marah. Kemudian yang ke-8, puasa yutahhiru nafsan minasyuhhi wal bukhl, yaitu akan membersihkan jiwa dari sifat kikir atau pelit, karena akan mendidik manusia untuk suka membantu orang lain, untuk bersedekah. Sebagaimana terjadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Lebih-lebih lagi ketika berada di bulan Ramadan, maka Rasulullah lebih dermawan lagi. Khususnya lagi ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril dan membacakan Al-Quran. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Karena dulu kedermawan itu diibaratkan dengan angin yang berhembus, karena angin itu pasti banyak mengenai orang. Itu ibarat orang yang baik. Maka Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Ada semua yang pasti akan mendapatkan kebaikan dari Rasulullah SAW. Sehingga ini juga kesempatan bagi kita untuk memperbanyak sedekah, khususnya ketika kita memiliki kemampuan, memiliki rezeki yang lebih di bulan Ramadan ini, merupakan kesempatan yang sangat baik. Pokoknya saya mengirim makanan, meskipun kita juga harus sedikit masalah sedekah. Ketika sedekah hendaknya kita sedekah pada orang yang tepat atau pada waktu yang tepat. Jadi hendaknya kalau kita mau sedekah, misalkan mau nyumbang makanan ke masjid dan lain sebagainya, lebih baik tanya dulu. Meskipun kita niatnya kan sebenarnya biar jauh dari riya, kita nyumbang nggak usah diketahui, itu bagus. Tapi kalau kondisi seperti ini, terkadang ngasih makanan di suatu masjid untuk buka puasa tanpa konfirmasi terlebih dahulu, dikhawatirkan makanannya itu menumpuk. Ini nanti akhirnya jatuh pada larangan yang lain, yang mubadzir dan lain sebagainya. Sehingga kadang saya coba beberapa masjid itu makanan sampai bingung ngasihkan kemana, sekeliling masjid juga dikasih, masih ada lagi, akhirnya malah merepotkan. Maka lebih baik tanya ini butuh apa tidak butuh, atau butuhnya apa, apakah makanannya atau makan ringannya atau mungkin minumannya, maka itu lebih baik sehingga tidak terjadi kemubadziran tadi. Lalu kemudian yang ke-9 itu asyam yuhammilu nafsa ala tasarruf fil khairat. Puasa itu menjadikan jiwa ini ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ketika di bulan Ramadan ini syaitan mau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin wa khuliqat abwabun nar." Ketika masuk di bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan dibelenggu, yaitu wa maradatul jin, itu pemimpin-pemimpinnya jin itu pun juga dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, falam yuftah minha babun, dan tidak dibuka pintu neraka jahanam tadi. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga itu justru dibuka. Falam yughlaq minha babun, tidak ada pintu yang ditutup. Wa yunadi munadi, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang suka mencari kebaikan, maka sambutlah bulan Ramadan ini. Wa ya baghiya syarr aqsir, wahai orang yang berharap ingin melakukan suatu perbuatan maksiat, maka stoplah, berhentilah. Walillahi taqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini akan memerdekakan, membebaskan orang dari neraka, dan ini dilakukan setiap malam.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita di malam pada pagi hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan.